Ya, selamat gini hari dan selamat Paskah buat teman-teman yang merayakan ya. Ya, salah satu dosen UGM namanya Karna Wijaya viral. Itu karena pria yang diduga seorang guru besar itu ikut menulis di sosial medianya dugaan ujaran kebencian atas pemukulan dosen UI Bang Ade Armando. Oh, aduh. Ini dosen apa ini ya? Orang ini upload foto-foto yang terdiri dari beberapa teman-teman kami. Ada Denny Siregar, Permadi, ada juga Tehnong, hingga Bang Ade Armando. Nggak ketinggalan Eko aku tadi. Emang itu anak ketop banget tuh. Lalu di unggahan itu, keterangannya atau captionnya menyebutkan bahwa satu persatu dicicil massa. Begitu tulisannya di akun Facebook kalau nggak salah ya. Bayangin, dosen, bahkan guru besar, tapi itunya kecil. Itunya kecil, maksudnya empatinya kecil. Bahkan nggak ada. Karena Wijaya ini dosen di UGM. Sementara Bang Ade Armando juga dosen di UI. Ya, kita tahu sih kadang-kadang emang alumni UI itu sama alumni UGM tuh agak-agak bersaing ketat gitu ya. Tapi ini karya Wijaya belas nggak punya jiwa korsa sama sekali, nggak punya kekompakan sebagai sesama pendidik, nggak ada sama sekali. Sadis ya, gila nih. Karena apa dia begini? Karena Wijaya. Ya, saya baru ingat ya kalau keduanya itu pendidik. Setahu saya Ade Armando itu sebagai seorang nasionalis yang juga religius, konsisten dengan mendidik melalui narasinya untuk menjadi orang lebih waras dan lebih menggunakan logika untuk makin mencintai keberagaman di Indonesia ini. Itu Ade Armando. Nah, sementara Karna Wijaya, setelah saya melihat aksi doxing netizen ya, si guru besar beranu kecil ini, itu maksudnya nasionalismenya kecil ini, diduga adalah profesor yang sudah sejak lama terinfeksi yang namanya kadrun. Yang doyan gaji dari negara tapi juga doyan nyebar kebencian. Karena apa dia begini? Karena Wijaya. Ya. Dan meski telah dihapus status Facebooknya, tapi sudah tersebar berupa screenshot di sosial media sejak semalam ya. Karena postingan itu bukan seperti tato alis, Pak. Kalau ada yang nggak suka, tinggal dihapus alisnya. Meskipun sakit gitu. Alis diedit. Ya. Bahkan orang yang punya hobi mengoleksi senjata api ini seolah menjuluki Ade Armando itu sebagai si lambe turah. Gara-gara lambe turah jadi gaduh di mana-mana dan berakhir setengah bugil ditelanjangi massa. Lalu dikasih emotikon ketawa. Ini sakit nih orang ini. Ini sakit jiwa bisa jadi orang ini. Karena apa dia begini? Karena Wijaya. Ya, unggahan itu disebar dan jadi kecaman di jagat sosial media. Bahkan pengacara Mu'annas Alaidit itu bilang kalau postingan itu bisa dipolisikan dengan pasal 335 KUHP. Publik juga menjuluki Karna Wijaya ini sebagai pendidik yang brutal dan tak bermoral. Menjadikan aksi kekejian kemanusiaan sebagai suatu hal yang sangat ringan tanpa beban mencelanya. Dan dia sebagai pegawai negeri atau ASN yang digaji oleh negara, orang ini layak dikoreksi lagi ke Indonesianya. Apakah dia bagian dari radikalis yang menyusup ke lembaga pendidikan tinggi? Apakah dia dan juga istrinya yang pendapatnya tak kalah radikal itu adalah pasangan penyuka aksi kekerasan? Pikiran saya liar kalau dengar ada kalimat pasangan suka kekerasan itu. Nih ya, tahun 2018 pemerintah itu telah melarang ASN atau pegawai negeri lah untuk ini penyebaran ujaran kebencian di sosial media. Itu udah ada, aturannya udah ada. Itu sejak tahun 2018. Dan ancaman hukumannya kalau terbukti jelas banget ASN atau PNS lah itu bakal diberi sanksi mulai dari peringatan lisan, dimaki-maki bosnya maksudnya, hingga paling berat adalah berupa pemecatan. Itu sesuai aturannya begitu. Kalau kasus ini sih ya, kasus si Karna Wijaya ini,
orang-orang seperti dia itu nggak takut dipecat. Mereka takut kalau gaji ke-13 dan THR-nya nggak cair, itu baru dia takut. Dan kalau terbukti suami istri ini adalah produsen ujaran kebencian, yang saya lihat cukup masif di sosial medianya, ya kandangin aja lah. Karena potensinya untuk menyebar itu cukup tinggi. Dia guru besar, bos. Punya pengaruh. Oh iya, dan apa kabar mahasiswa-mahasiswanya? Kok nggak ada yang punya testi tentang orang ini ya? Nggak ngerti saya. Oh iya, takut nilainya digencet. Kalau kata Badan Kepegawaian atau BKN, mereka itu udah punya dasar untuk manggil si siapa namanya ini, karena Wijaya ini yang kurang ajar ini. Ini udah ada di alasannya, udah ada untuk manggil, udah ada. Duit negara doyan, tapi menggerogoti kewibawaan pemerintah dan juga dia terafiliasi ya kayaknya dengan ormas radikal. Tetap ya, cuan dapat, tapi jadi pengkhianat negara juga. Diborong ya. Nah, lewat surat edaran itu, BKN itu udah mantau banyak aduan ya, karena selama ini banyak aduan masuk ke BKN. Bahwa ada ASN yang menyebarkan ujaran dan juga kebencian serta tidak netral. Itu mereka sudah dapat datanya. Tinggal dieksekusi aja. Nah, ujaran kebencian tersebut meliputi misalnya sara, termasuk penyampaian hate speech. Nah, terkait kontestasi politik yang mungkin yang kemarin ya, apalagi sebentar lagi mau Pilpres. Ya, ASN itu kan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa seharusnya, bukan menikmati kekerasan seperti nonton bola. Oke, BKN sudah bergerak, ini keren. Gimana dengan UGM sendiri? Nggak mungkin dong. Kalau kampus kebanggaan kita ini jadi mendadak jadi kampus kadrun, nggak dong ya. Pasti ada tindakan menurut saya sih, pasti ada. Dan benar, kata Humas UGM, pihak kampus sudah memberi atensi pada persoalan ini. Ia bilang kalau Profesor Sontoloyo ini akan dipanggil oleh pihak rektorat besok Senin. Besok. Nah, istilahnya tuh mau apa ya? Mau diajak ngopi sama rektorat. Siapa tahu meski dia berusaha menghilangkan jejak, lanjut diajak ngopi sama Bareskrim. Ya. Nah, dari pantauan postingannya si siapa nih, si profesor ini, Karna Wijaya ini, dan juga istrinya, jelas mereka tuh menyebarkan paham radikalisme. Penggunaan kata-kata yang jauh dari sikap seorang akademisi. Nih, bayangkan, mereka itu menyebut orang ini, dua orang ini menyebut orang dengan tikus, babi, ada kalimat-kalimat sembelih aja, atau jungkalkan presiden, atau tembak. Kok ini kompatibel banget ya? Maksudnya bahasa-bahasanya itu loh, penggunaan diksi atau kalimat-kalimat yang dia pilih itu kok kayaknya kompatibel banget sama teroris ya? Apakah karena si profesor ini, Karna Wijaya ini, itu didikan orang yang namanya Syahirul Amin. Syahirul Amin ini dulu adalah dosen MIPA di UGM yang sekitar tahun 83 dibaiat oleh Abdullah Sungkar sebagai Amir atau pimpinan NII. Oh ya, buat yang mungkin lupa apa itu NII atau DII, itu adalah organisasi pemberontak yang singkatannya tuh Negara Islam Indonesia atau disingkatnya NII. Juga dikenal dengan Darul Islam atau DI. Ini adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk negara Islam di Indonesia. Nggak aneh ya. Nggak jauh lah sama kayak tujuannya HTI yang khilafah itu, atau yang keras seperti ISIS, atau yang pengen menyatukan dunia itu mirip tenis lah gitu. Orang-orang halu. Nah, organisasi terlarang ini juga udah dibubarin sama pemerintah, udah lama banget. Dari zaman Bung Karno, tahun 62 mungkin. Dan sampai sekarang anak cucunya itu masih nempel di beberapa daerah. Dan aktif di organ-organ yang secara sembunyi-sembunyi. Awalnya sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang ini, mungkin karena pemerintah lagi konsen ngurus pandemi, mereka mulai nongol. Terutama di Jawa Barat, itu memang lebih ketara banget. Sekarang mereka berani terang-terangan. Dan ini nih di depan hidung kita, di UGM, disinyalir ada kombatannya. Kita sebut kombatan itu karena memang Karna Wijaya ini memiliki senjata api yang lumayan banyak. Bahkan nggak sungkan dia itu pamer di sosial media. Bayangin, senjata api dipamerin di sosial media. Dan kalau saya lihat ya, senjata apinya ini memang yang masuk kelas mahal sih ya. Salah satunya itu adalah pistol Springfield Armory kaliber 19. Ini bukan senjata kaleng-kaleng, bos.
Amerika punya salah satu pistol yang memiliki akurasi yang tinggi. Dan satu yang saya heran, orang ini nggak segan memperkenalkan senjata api yang berbahaya itu pada mungkin anaknya yang masih kecil. Dan jika senjata api milik dosen ini asli dan tanpa izin, maka Karnawijaya melanggar pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Darurat tahun 51 ini adalah tentang kepemilikan senjata api. Wah, bisa 10 tahun ente dibui, bos. Bisa ente yang digarap di dalam lapas. Iya. Tapi perlu kita buktikan. Nah, suami istri ini kata-katanya penuh kekerasan. Lalu dia membela aksi radikalisme kemarin itu. Dan juga kolektor senjata api. Ini 3 hal. Ini membuat profilnya kok nggak asing ya. Karena apa dia begitu? Ya karena Wijaya. Nah, yang membuat saya merasa ngilu dan gregetan adalah ketika si kampret ini meledek Bang Ade Armando yang dikeroyok massa. Dia menulis kalimat begini. Yang nemu celananya jangan lupa dikembalikan ya, mau dipakai ngajar. Ini bagaimana bisa dia mendapatkan gelar guru besar ya? Ini orang bukan guru besar, dia masalah besar bagi UGM, bagi bangsa, dan terlebih lagi bagi kemanusiaan. Saya nggak tega, heran dengan orang ini. Karena apa sih dia begini? Karena Wijaya. Saya ingat ya, ada Musni Umar, itu dari Ibnu Khaldun, ada Suteki kalau nggak salah ya, dari Undip. Ini yang terbaru ada Karnawijaya dari UGM. Katanya sih mereka dosen atau profesor gitu. Apakah satu grup ya begitu? Gini deh. Sudah lupakan gelar nggak penting itu, udah. Mau dosen, mau profesor, udah lupakan dulu. Seperti juga kita melupakan gelar Habib kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dan sekarang orang-orang yang berkedok pemuka agama tapi nyatanya radikalis dan pelanggar undang-undang itu sudah meringkuk di penjara. Ini bukan soal seseorang bergelar profesor. Ini tentang radikalisme. Ini tentang pemuja kekerasan sebagai bahasa sehari-hari orang ini. Meskipun Karnawijaya ini seorang yang punya label guru besar lagi, ya kalau terbukti mengumbar ujaran kebencian, ya sikat. Lalu kita bisa menilai, ternyata pendidikan tinggi tidak berhasil memutus kebodohan dan kekejian. Oh iya, apa Anies akan membela pasangan pemuja kekerasan ini ya? Karnawijaya dan istrinya, yaitu Titi Nur Hasanah namanya. Ini konon istrinya dari Karnawijaya ini, si Bu Titi ini adalah aktivis rela agama atau relawan Gajah Mada yang sudah deklarasi dukung Anies sebagai capres. Apakah kalau keciduk lantas lagu lama diputar? Karnawijaya dan istrinya bukan tim ses kami. Pala lupeang. Iya, ini sih bukan cuma kisah tentang Profesor Karnawijaya atau orang-orang yang berubah menjadi kadrun, melumrahkan tindakan kekerasan dan tindakan-tindakan yang melawan hukum ya, bukan. Apapun alasan mereka, saya umpamakan orang-orang ini adalah seorang yang tangan mereka masih terikat di dalam pakaian gamis-gamis suci, tapi jari-jarinya sibuk kobel-kobel sana-sini. Ya, karena apa sudah dia begini? Karnawijaya. Ya, terima kasih. Saya Mas Jobre. Aman kan?